Harus ya. Harus nggak usah terlalu berpikir. Dijalani modalnya nggak usah dipikir. Begitu ya. Modalnya sehat. Gitu ya. Iya. Sehat sama gadget. Sahabat, Mas Supatmo ini seorang pemuda yang berasal dari Panggul ya, merupakan kecamatan paling selatan di Kabupaten Trenggalek. Ini mengawali usahanya di percetakan ini 2008. Kita saksikan pelayanan yang sangat prima sekali kepada para seluruh pelanggannya, baik dalam kota maupun luar kota. Kemudian rintisan yang dirintis mulai 2008 yang awalnya di Kecamatan Panggul, pada kala itu berkembang semakin baik ya, semakin bagus. Akhirnya pada 2013 sudah masuk di pusat kota Trenggalek. Ini kita saksikan beberapa peralatan yang sangat canggih sekali. Ini offset ya. Nah, peralatan untuk mencetak berbagai macam nota-nota, berbagai macam percetakan yang mengarah pada bentuk-bentuk buku. Nah, ini meski manual, tetap hasilnya luar biasa. Yang bentuk-bentuknya plastik atau bentuk-bentuk untuk kemasan tertentu. Alat yang satu ini yang ditata oleh salah satu di antara karyawan Mas Supat yang jumlahnya ada 24 karyawan. Ini merupakan plong ya sahabat, untuk mengepres beberapa keperluan sesuai dengan kebutuhan tentunya. Ini sisa-sisa kertas karton yang telah diplong ya, yang telah dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini beberapa karton. Ini pisau yang digunakan untuk mengeplong itu ya, untuk mengepres sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini Ki Bayu coba melihat yang sudah terplong ya, yang sudah terpres. Ini kayaknya bungkus kotak ya, kotak nasi ya. Itu tinggal ini seperti itu hasil akhirnya. Nah, sahabat Ki Bayu Sima, perlu sahabat ketahui bahwasannya mulai 2013 Mas Supat ini sudah merintis usahanya di kota ya. Kemudian 2015 dari peralatan yang dulunya manual sudah ke digital ya. Ini salah satu karyawan Mas Supat untuk penjilitan ya, beberapa nota pesanan yang setiap harinya luar biasa sekali. Bahkan omset beliau sebelum masa pandemi ya, sebelum masa pandemi corona itu antara 250 sampai 300 per bulannya, 250 juta sampai 300 juta. Dan anehnya pada masa pandemi ini ya malah meningkat sampai 400 juta sampai 500 juta. Nah, itu kelihatannya dalam pembinaan pada karyawan Mas Supat sangat akrab sekali ya dengan para karyawannya, tidak terkhusus begitu. Jadi tidak merasa para karyawannya itu disuruh-suruh atau lebih antara jarak
Nah lah, ini jarak antara bos dengan karyawan, tidak, sangat santun sekali, sangat kekeluargaan sekali. Ini tidak merasa diperintah, ini dibenahi karena ada beberapa yang kurang tepat ya, untuk meminimalkan bahan baku ya, untuk meminimalkan kertas yang ada, gambar-gambar itu dimaksimalkan ya. Kalau cukup dalam satu halaman itu 35 gambar, mengapa cuman 30? Ini sepisnya ya. Nah, ini di ruangan khusus online ya, beberapa order yang dipesan melalui online ini melayani. Sementara ada 4 LCD ya, ada 4 layar komputer. Ini ada 8 ya yang di ruang ini, di ruang online ini ya, order online ini di ship untuk masuknya. Nah, ini di finishing ya, sahabat Gibaushima, di finishing ini para karyawan Masupat itu sedang menjilid buku ya, menjilid pesanan yasinan ini, yasin ya, buku yasin. Ada 1, 2, 3, 4 cowok sama 1, 2, 3 cewek yang bersama-sama, diawali dengan hasil cetakan itu di jumlah genap. Halaman 1 sudah sampai halaman terakhir, di set tidak boleh keliru, kemudian diberikan kepada yang lainnya, temennya, kemudian dikasih cover ya, dikasih pembungkus, kemudian di staples ya, di klik ini, kemudian finishnya di cut ya, di gunting. Ini ruangan selanjutnya adalah ruangan khusus cetak yang sudah sedemikian rupa ya, sangat-sangat canggih sebagaimana disampaikan oleh sang bos ini ya. Setiap tahunnya membeli peraturan mesin, membeli mesin cetak yang harganya sampai ada yang harganya 1 miliar. Luar biasa sekali. Tidak jauh berbeda sebetulnya proses percetakan ini dengan komputer yang dikonekkan dengan print, kemudian ya ngeprint begitu. Cuman printnya ini cetak yang besar ya, cetak yang besar, sehingga ya harganya pun juga menyesuaikan tentunya. Nah, pembinaan yang diberikan oleh sang bos ini tidak seperti pembinaan yang formal begitu ya, sambil bekerja. Kurangnya apa, harusnya bagaimana, santai tapi serius ya. Ini adalah ruang pertama dari ruang resepsionis ya, atau ruang depan ya, yang menerima orderan mulai awal setting sampai selesainya. Ini hitung-hitung dari salah satu karyawan yang di kostumis ya, yang melayani di depan di toko. Ini bagaimana kalau harganya sekian, dijelaskan oleh sang bos ya, Mas Supat. Ini bagaimana kalau begini. Nah, itu tawar-menawar, mencoba untuk diberikan kekuasaan atau hak untuk mencoba menghitung itu para karyawannya. Ini ada stiker ya, satu halaman itu ada 5, ke bawahnya 10, berarti 50. Nah, ini ruang besar ini, meski ditunggui 1 orang ya, 1 orang karyawan Mas Supat ya, ini sudah mencukupi ya, 1 orang menguasai 1
devisi. Nah, perlu sahabat ketahui bahwasanya setiap ruangan, setiap devisi ini ada salah satu karyawan yang sebagai sebagai topnya, sebagai penanggung jawabnya. Nah, sehingga apabila ada sesuatu tidak semuanya untuk diajak bicara, tapi cukup salah satu yang ditunjuk sebagai perwakilannya. Nah, ini merupakan mesin cetak untuk khusus pembuatan kaos ya. Jadi perlu sahabat Kibawisima ketahui bahwasanya percetakan Anugerah ini milik Mas Supat ini berada di tengah kota Trenggalek, tepatnya di Jalan Haji Agus Salim ya. Nah, ini khusus untuk percetakan untuk mencetak kaos ya, diawali dengan blok yang dicetak di mika atau plastik, kemudian akhirnya nanti dipres ke ini yang sudah super canggih ya, tidak sablon yang tintanya pakai rakel kemudian gagal, kaosnya terkena tinta jadinya malah rugi. Nah, ini beberapa foto, beberapa gambar yang nantinya akan diaplikasikan ke kaos Anugerah. Percetakan menerima berbagai macam pesanan. Nah, ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 pelayanan. Yang paling sebelah kanan ini kasirnya ya. Percetakan Anugerah menerima banner, menerima spanduk, menerima segalanya lah ya terkait dengan cetak mencetak. Ini sang bos memberikan beberapa petunjuk kepada para karyawannya dengan harapan sesuai dengan target ya. Jika ingin bermimpi ya tidurlah segera. Kalau jika ingin mimpi itu terwujud, maka bangunlah. Itu pintu yang harus ditutup ketika masuk dan keluar. Nah, ini ruang depan ya, pelayanan depan yang juga tempat parkir ya, tempat parkir di sebelah balik ya, di balik ruang depan. Nah, inilah wawancara kami dengan Mas Supat. Dari 2008. 2008. Cuma beralih ke pulang kampung kan 2010, beralih ke digital 2015. Jadi pelan tapi pasti. 2015 nya udah di kota ya. 2013 masuk kota, cuman masih konvensional. Kemudian 2015 mencoba ke digital. 2016 dipercaya sama supplier, beli mesin dipermudah. 2017 jadi setiap tahun malah beli mesin. Nah, perubahan itu karena apa Mas? Beli mesin ini, butuh ini, itu karena kebutuhan apa karena perkembangan? Jadi kan Kabupaten Trenggalek khususnya itu kan nggak terlalu ada yang ini, generasi muda yang yang punya tekad untuk mengembangkan di dunia grafika. Jadi ya berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat Trenggalek yang selama ini kalau pesen sesuatu itu kan pasti keluar kota. Jadi mending di kotanya sendiri daripada keluar kota. Kan kasihan wirawiri jauh. Terinspirasi dari itu ya Mas ya? Dari situ. Nah, permodalan? Nah, dari segi permodalan di awal kita ngebang cuman tanpa jaminan. Oh gitu. Karena banknya baik. Tahu prospek banknya. Boleh disebut Mas bank ya? Dulu pakai Permata. Permata. Kita pakai Permata, terus karena marketingnya tahu market Trenggalek, ya udah
diperbolehkan. Jadi tanpa survei, tanpa jaminan ya mesin itu sendiri. Nggak ada jaminan sama sekali. Oke, jadi yang dilayani itu apa aja Mas? Percetakan apapun ya? Kalau percetakan kita kebutuhan cetak offset, terus mengarah ke digital printing, indoor outdoor, terus mengarah ke A3+, ke cutting, ke yaitu cutting ke indoor outdoor A3+ offset. Yang belum ada laser kayak laser engraving sejenis itu. Kedepannya untuk generasi Mas, untuk para kaula muda itu untuk berkarya, berinovasi mungkin. Berkarya, berinovasi ya dijalani. Harus ya. Harus, nggak usah terlalu berpikir. Dijalani, modalnya nggak usah dipikir. Begitu ya. Modalnya sehat. Gitu ya. Iya. Sehat sama gadget, sama handphone. Berarti kalau setiap tahun beli peralatan, asetnya sudah miliaran ini ya Mas ya? Aset kurang lebih lah. Soalnya kan satu mesin ada yang harga 1M, ada yang 300, 150, 200, ada yang puluhan, macam-macam. Kalau kita ngomong aset Mas, per bulannya sampai aset apa omset? Omset ya, omset. Omset. Nah, omset kurang lebih sebelum pandemi di kisaran 250-300, tapi setelah pandemi di 400-an, dari 50-400, jadi malah naik. Karyawannya ada berapa Mas? Semuanya total? Karyawannya ada 24. 24 ya. Total semuanya manajemennya panjenengan sendiri ya. Ya, selamat Mas Supat, terima kasih. Nah itu tadi sahabat bincang-bincang kami dengan Mas Supat, pemilik tunggal percetakan nugrah yang berada di Jalan Agus Salim, Trenggalek. Terima kasih, tetap dukung Ki Bayu Sima.